Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2020, kita masih bisa menemani ayah dan bunda dan juga sahabat Cahaya Hati dalam acara bincang-bincang santuy live streaming di Facebook Cahaya Hati Wisata Religi. Ayah dan bunda, sahabat Cahaya Hati, cincin dan puan-puan yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Kali ini bersama Bang Wawan dan juga Ustadz Haji Oktri M. Sastrawan SE menghadirkan bintang tamu, salah satu motivasi baru lagi ini setelah sebelum-sebelumnya kita sudah undang bintang tamu ada 2 orang, ini bintang tamu yang ketiga kita nih. Sebelumnya ada juga Bang Baim yang berprofesi sebagai tukang ojek Rider Gojek. Rider Gojek. ya Rider Gojek ya. Yang sudah berhasil umroh ya. Dan kalau yang seterusnya ada Pak Roy. Androy. Wakil DPRD Kabupaten Siak sudah hadir juga bersama kita, dan hari ini sedikit berbeda dengan tema yang sangat luar biasa. Kita hadirkan ada Bang Kodri SPD. Ustadz Kodri. Iya. Ustadz Kodri SPD. Ini saking akrabnya sebagai Bang Kodri. Mau Ustadz ya. Dan selanjutnya Bang Kodri ini adalah seorang imam masjid di Masjid Raudatus Sholihin. Jadi kalau ayah dan bunda sahabat Cahaya Hati pernah sholat jamaah di Masjid Raudatus Sholihin Jalan Bukit Barisan, Masjid Paripurna. Itu adalah Masjid Paripurna, masjid kelurahan. Iya. Beliau inilah salah satu imamnya. Ada berapa imam masjid di sana? Satu orang saja. Satu orang saja, masya Allah. Berarti 5 waktu sholat. 5 waktu full. Imam tunggal. Tunggal ya. Supir tunggal. Iya. Ini imamnya tunggal. Iya, masya Allah. Baik ayah dan bunda, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita di sini bersama seseorang yang akan memberikan motivasi dan juga inspirasi buat kita semua. Bang Wawan ingatkan sekali lagi agar untuk selalu meng-share video kita ini buat ayah dan bunda yang sudah hadir. Jangan lupa diberikan komen-komen positif dan juga jangan lupa untuk memberikan tanggapan-tanggapan positif agar channel kita ini terbangun dengan baik, agar ilmu agama yang kita sebarkan sampai kepada sahabat-sahabat kita yang belum menyaksikan. Baik ayah dan bunda yang ingin menjadi investor akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Bang Wawan juga mengingatkan dan menghimbau kepada ayah dan bunda, sahabat Cahaya Hati, cincin dan tuan-tuan, untuk bisa bergabung menjadi investor akhiratnya Allah dengan cara mendonasikan sebagian dari rizkinya untuk menjadi amal jariah dalam pembangunan pesantren kita yang beralamatkan di Japura, Kecamatan Lirik, Indragiri Hulu, di nomor rekening Bank Syariah Mandiri yang terletak di bawah sini. Iya, atas nama Yayasan Cahaya Hati. Dan selanjutnya dengan cara mudah lagi, ayah dan bunda bisa berbelanja di Cahaya Hati Store. Bisa belanja air zam-zam, ini mohon maaf Bang Wawannya lupa bawa air zam-zamnya ke sini. Dan bisa dikepoin juga di Instagramnya cahayahati.store. Di sana ada beberapa item produk yang bisa kita jual. Di antaranya ada Azikra Food, ada celengan Ka'bah, dan juga ada air zam-zam, dan juga ada multivitamin yang bunda beli di Cahaya Hati Store ya. Atau ayah bunda, sahabat Cahaya Hati, cici dan puan-puan bisa langsung datang ke kantor PT Cahaya Hati Wisata Religi di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Untuk menyerahkan bantuannya dalam bentuk uang cash, bisa langsung diterima oleh owner PT Cahaya Hati, siapa lagi kalau bukan Al-Ustadz Haji Oktri M. Sastrawan SE. Dan selanjutnya ayah dan bunda bisa bergabung menjadi jamaah umroh ataupun hajinya PT Cahaya Hati Wisata Religi. Ayah dan bunda juga sudah terdaftar menjadi investor akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jangan sia-siakan kesempatan kita mumpung kita masih hidup dan hadir di dunia ataupun di buminya Allah ini. Selalu berbuat baik, selalu menjalankan perintah Allah, dan selalu menjadi yang terbaik. Insya Allah amal jariah ayah dan bunda
bisa bermanfaat di dunia dan akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Baik ayah dan bunda, demikianlah himbauan dan juga promosi buat ayah dan bunda yang mendapatkan kue umroh dan haji. Jangan lupa di share video ini sebanyak-banyaknya ke kontak-kontak Facebook yang ada di Facebook ayah dan bunda masing-masing, agar kesempatan untuk mendapatkan paket umroh dan paket hajinya semakin besar lagi ya. Karena di akhir periode di 6 bulan berikutnya kita akan undi, kita akan cabut siapa aja yang beruntung mendapatkan paket umroh dan paket haji dari PT Cahaya Hati Wisata Religi Pekanbaru. Ayah dan bunda, sahabat Cahaya Hati, encik dan tuan-tuan, encik, tuan-tuan dan puan-puan yang budiman. Ini agak cepat kali ngomongnya nih Ustaz. Silakan di-share sebanyak-banyaknya. Kita akan lanjutkan bincang-bincang santai kita bersama Al Ustadz Qadri SPD yang sudah hadir di sini, dan juga Al Ustadz Haji Oktri M Sastrawan SE yang akan menyampaikan tausiah dan seputar pengalaman Al Ustadz Haji Oktri dalam membimbing Al Ustadz Qadri dalam menjalankan ibadah umroh ya kemarin ya. Dan satu lagi ada kisah sesuai dengan judul yang Bang Wawan sampaikan di Facebook. Seorang imam masjid yang berhasil membawa ibundanya ke Baitullah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan hadir imam-imam masjid lainnya, hadir hamba-hamba Allah lainnya yang berhasil membawa ibunda ke Baitullah seperti kisah yang akan diterangkan oleh Ustaz Qadri ya, Bang Qadri pada segmen kali ini. Untuk itu, sebagai tahap awal agar cerita kita lebih enak lagi, kita persilakan dulu buat Ustadz Haji Oktri untuk menyampaikan beberapa tausiah mungkin atau juga kata sambutannya untuk Bang Qadri yang sudah hadir. Pada Ustadz dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah wa ni'matillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para pemirsa, para jamaah, sahabat Cahaya Hati tercinta yang senantiasa diberikan rahmat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang indah ini tak lupa pula yang kita hormati Al-Mukarram wal Muktaram wal Fadil Al-Imam Al-Masjid Raudhatus Shalihin Bukit Barisan, yakni Al-Satiz Qadri SPD Matanallah fi tuli hayatihim. Semoga Allah senantiasa memberikan beliau perlindungan sepanjang hidupnya fid dunya wal akhirah beserta keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Ada kalam yang begitu indah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna amwalakum wa auladakum fitnah. Hati-hatilah engkau dengan hartamu dan anakmu karena bisa jadi fitnah. Tapi hari ini kita kedatangan seorang anak yang hampir sama dengan sosok seseorang yang senantiasa dibangga-banggakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Hai Umar, nanti akan ada seorang anak muda yang datang dan mintalah doa kepadanya, karena doanya la tuhijab, tidak ada hijab. Masya Allah, langsung menembus arasnya Allah Subhanahu wa taala. Apa hebatnya anak muda itu ya Rasulullah? Kau lihatlah sendiri. Nah, apa hebatnya anak muda itu? Ada di samping kanan saya. Masya Allah. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Beliau sudah memberangkatkan ibunya sampai ke Baitullah. Dengan profesinya hanya seorang imam. Masya Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, situna, ada 60 kata Nabi Muhammad. Binzil iman, daripada cabang iman. Salah satunya adalah kata Nabi rasa malu. Jadi tidakkah malu sahabat-sahabatku yang sudah punya rezeki lebih, yang diberikan oleh Allah perusahaan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah, kekayaan yang luar biasa, namun tak sedikit pun hatimu tergetar
untuk memberangkatkan ayah dan ibumu. Ada kisah seorang ojek yang dari Surabaya yang berangkat haji plus. Beliau menangis, ya Allah, dulu aku kaya ya Allah, aku punya sawah, temanku jual semua demi menyekolahkan anakku tinggi-tinggi ya Allah. Tapi setelah mereka berhasil, mereka satu pun tak ada yang pulang ya Allah. Mereka satu pun tak ada yang kembali ya Allah. Bahkan mereka tak berfikir bagaimana aku bisa ke Baitullah. Aku rindu ke Baitullahmu, tapi sayang hartaku tak ada lagi ya Allah. Aku takut ya Allah matiku sia-sia ya Allah. Wa man manaka zadan aw rahilatan tabalughu ila baitillah falam yahja awil umrah fa alaihi ayyamut yahudin aw nasrinin. Aku tak ingin ya Allah matiku seperti mati Yahudi dan Nasrani ya Allah. Akhirnya dibangkitkan oleh seorang yang punya perusahaan limbah. Tapi kali ini berbeda. Hanya dengan profesi seorang imam masjid di paripurna Raudhatus Sholihin. Beliau mampu menabung. Dan dia berangkatkan ibu tercintanya. Bagaimana dengan kita sahabat, para jemaah? Tidakkah sedikit pun tergerak hati kita? Padahal mungkin ibu kita di dalam doa sambil meneteskan air mata, ya Rabb, bagaimana aku mau melangkahkan kakiku menuju ke Baitullah, sementara uangku sudah habis untuk pendidikan anakku. Maka mau tahu bagaimana caranya? Mari sama-sama mungkin ya Bang Wawan ya, kita dengarkan langsung pada Al-Mukarram Ustaz Qadri fa'alaihi falyatafaddal maskura. Ustaz bisa bercerita sedikit nih ya, Insyaallah. awal mulanya Ustaz punya niat untuk memberangkatkan ibunda ke tanah suci ya, itu umroh ya. Iya, umroh. Insyaallah next haji lagi ya. Amin Mudah-mudahan. ya Allah. Bisa Amin. dijelaskan sama kita semua, pada apalagi Bang Wawan nih. Bang Wawan walaupun hostnya bincang-bincang santuy masih kalah sama Ustaz. Belum sampai ke Baitullah ya. Mudah-mudahan ada Amin. nanti, Allah jawab semuanya. Amin ya Allah. Oke, bisa diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada pagi menjelang siang ini Allah masih memberikan kita taufik, hidayah, nikmatnya kepada kita Allah. sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, dan alhamdulillah kita bisa duduk bersama di sini berbincang guna tujuan tak lain dan tak bukan adalah untuk mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli Allahumma ala salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bermula saya menginginkan ibunda saya memberangkatkan ibunda saya umrah mulai dari bulan Agustus. Ustaz, Ya, PT Cahyati melaksanakan umroh akbar di Masjid Raudhatus Sholihin. tablik akbar. Ya, tabligh akbar. Ya, tabligh akbar. akbar. Nah, di sana PT Cahyati mengadakan tabligh akbar sekaligus promo besar-besaran di bulan Oktober, Ya. dalam pemberangkatan umroh bulan Oktober. Nah, dari situ saya berpikir bahwa karena ada promo itu dan kebetulan saya ada tabungan sedikit, Masya Allah. tidak sampai sebesar yang dipromokan sebenarnya, berkisar lebih kurang 13 juta baru terkumpul. Allah yarham. Jadi itu tabungan kami berdua, saya bersama istri. Ya. Saya menghubungi ibu saya bilang, Bu, ini ada umroh di bulan Oktober dari PT Cahyati. Rasa insya Allah saya bisa mengumpulkan sebanyak itu untuk memberangkatkan ibu umroh. Itu tanpa ada keraguan ngomong tuh Ustaz. Tanpa ada keraguan. Ya Rob. Nah, sebelum menelpon Ustaz. Masya Allah. Luar biasa. Akhirnya apa kata ibu saya? Nak, saya tak mau berangkat. Tanda petik, saya tak mau berangkat. Belum titik di situ. Karena maklumlah saya tinggal di kampung. Saya susah berkomunikasi dengan orang-orang luar. Maksudnya bukan baru, berbahasa Indonesia agak sulit gitulah. Akhirnya saya berpikir kayak mana caranya supaya ibu ini bisa berangkat.
Bukan hanya memikirkan duit saja, tapi membujuk ibu ini supaya bisa berangkat. Dicarilah orang kampung yang ingin berangkat. Saya tanya juga di kampung itu ada ndak orang yang bisa berangkat gitu. Sama satu travel. Tak ada yang bisa. Masya Allah. Ada yang mau tapi bulan 2 2020 ini. 2020 yang lewat berarti. Iya. Nah, itu. Jadi tak ada juga kawan ibu ini untuk bisa berangkat. Akhirnya saya minta doa kepada ibu. Bu, saya minta ibu berdoalah supaya ada kawan ibu untuk bisa berangkat. Sementara uang yang terkumpul itu hanya untuk satu tiket saja. Satu tiket saja. Itu pun tak sampai 13 juta. Akhirnya doa ibu ni di bulan Agustus September terjawab. Ada seseorang jamaah yang bernama Ibu Mailani, istri dari almarhum Bapak Widoyo. Kebetulan dia merupakan pengurus masjid juga. Nah, sebelum dia meninggal, dia telah mempersiapkan, Bapak Widoyo ini telah mempersiapkan peralatan untuk umroh. Cuman dia belum mendaftar. Mempersiapkan diri untuk umroh. Akhirnya setelah meninggal, istrinya terasa teringat-ingat, dulu suami saya mau umroh tapi tidak jadi karena dia meninggalkan. Akhirnya dicarinya lah siapa yang akan bisa berangkat untuk menggantikan almarhum Bapak Widoyo itu. Nah, kalau bisa yang diberangkatkan. Memang itu niat ibu tuh. Kalau bisa setiap tahun saya ingin memberangkatkan imam-imam masjid yang belum berangkat. Dari beliau ini. Ibu Melani, semoga diberikan oleh Allah nikmat umur yang berkah, nikmat rezeki. Itu pahala umrohnya Ustadz Qadri, Bang Wawan, ngalir itu Bang Wawan kepada beliau. Seperti yang pernah kita bahas di dalam buku Fadhail Amal. Manil Islam ya'muru bil hasanah. Barang siapa yang menghimbau orang atau mengajak orang pada kebaikan, maka dia mendapatkan pahalanya. Dan ketika orang itu melaksanakan kebaikan tersebut, maka amalnya dia akan mengalir tanpa mengurangi pahalanya Ustaz Qadri. Masya Allah. Lanjut Ustaz. Nah, ketika Ibu Melani ini menelpon saya tidak tahu nih siapa Ibu Melani, belum tahu sebenarnya. Dari lewat telepon saya, ini benar ya Imam Masjid Rotul Selahin? Iya Bu. Oh iya, saya ada niat untuk mengumrohkan, untuk membandalkan ya Ustaz ya, membandalkan suami saya. Saya masih ragu. Kenapa? Karena saya tidak paham dengan tiket-tiket ini. Yang saya tahu tiket itu kan bayar tiket. Nah, kalau ke Rohul misalnya kan 100.000 travel. Dah segitu aja. Makannya, apanya semuanya saya tidak tahu. Yang saya tahu itu aja. Berarti kalau naik pesawat atau semuanya sedikit. Ini banyak nambah nih lagi deh. Jadi saya tidak tahu. Ini berat juga nih. Uang tak ada. Sementara untuk ibu saja belum terkumpul kan gitu. Saya berbincang-bincang juga dengan penasihat. Kalau sudah tiket dibayarkan sama ibu itu, berarti itu udah semuanya, kecuali paspor sama suntik katanya. Kalau masalah paspor sama suntik, biar saya yang bayar. Jadi pengurus masjid turun tangan juga untuk bayar. Akhirnya. Pak siapa tuh? Pak Uco? Pak Rahmat Malik. Pak Rahmat Malik. Ya, Pak Rahmat Malik. Alhamdulillah. Terlibat lagi. Pokoknya semua pengurus terlibat semua. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Pak Rahmat Malik, Pak Uco, Pak Ketua siapa namanya? Uco. Pak Arba Amis. Arba Amis. Itu ngalir tuh, Pak. Walaupun sekecil-kecilnya, Masya Allah. Semua pengurus membantu, semua jemaah juga membantu. Ya, terima kasih banyak. Sebenarnya saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada terutama Ibu Melani. Itu waktu Ustaz diberitahu itu, Ustaz gimana? Sujud syukur Ustaz. Subhanallah. Karena terjawab doa ibu tadi. Masya Allah. Ibu saya. Itu kalau bahasanya Rasulullah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang semakin dekat dengan Allah, beliau imam masjid, suaranya merdu, semua orang yang sholat tersentuh,
ketika beliau jadi imam sepertiga malam itu berapa banyak orang yang menumpahkan air mata. Jadi artinya Allah akan berikan jalan keluar di setiap kesusahannya. Beliau tadi berani mengajak ibunya untuk berangkat umrah dengan tabungan yang mungkin sudah lama dikumpul sama yang niat nih. Karena ibumu. Masya Allah, inilah anak yang luar biasa yang mirip dengan Uwais Al-Qarni, Bang Wawan. Lalu apa yang terjadi ketika itu? Bang Wawan ngapain, Bang Wawan? Masya Allah, luar biasa. Insya Allah, kalau dilakukan seperti Ustadz Qadri, insya Allah sampean. Kemudian apa yang terjadi? Allahu Akbar. Saat itu beliau mengumpulkan, beliau berani menyampaikan, iya, kata Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Aku berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Inilah rezeki yang tak disangka-sangka. Tahu-tahu ada telepon. Ya. Ya Rabbana. Ibu Mela ini luar biasa. Terus Ustaz, lanjut Ustaz. Bingung saya Ustaz dari mana mulai. Tidak apa-apa. Tadi sampai semua pengurus dan ucapan khusus mobil khusus buat Ibu Mela ini, terima kasih. Ya. Kemudian dapatlah apa namanya? Kan 2 tiket ini sudah dapat. Cuman belum cukup. Berarti yang tadi itu, maaf saya potong, kan 1 tiket Ibu Mela ini. Iya, 1 tiket. Nah, Ibu tadi kan kekurangan 13. Masih kekurangan. Nah, makanya saya dulu tuh membayarnya nyicil, enggak salah itu. Masih nyicil tuh sebelum berangkat. Iya. Apa namanya? Nangguh. Ustadz kan waktu itu kalau nggak salah Ustadz bilang Ustadz ini 13 dulu gitu ya waktu itu ya. Iya, masih ingat tuh sama Bu Muti ya. Ustadz nelfon. Terus itu kayak mana tuh Ustadz? Kok bisa tahu-tahu bisa melunaskannya sebelum berangkat, gimana apa namanya? ceritanya? Waktu itu saya kan kalau ada acara itu diundang untuk pembukaan. Masya Allah. Ada acara misalnya ceramah tabligh akbar, saya diundang juga di sana. Akhirnya dikumpul. Kebetulan sebenarnya ada juga uang saya yang dipinjamkan kawan. Dapat pula dia membalikkan duit itu ke saya. Kumpullah segitu gitu. Memang luar biasa. Orang tua, mertua juga membantu, keluarga di kampung juga membantu sampai cukuplah untuk bayar tiket itu. Cuman orang tua ini, ibu saya ini, dia enggak berat hati untuk berangkat. Bukan karena tak mau, memang dari dulu dia ingin umroh. Tapi dia melihat satu sisi, biasanya kalau sebagian kawan-kawan umroh itu enaknya suami istri berdua gitu kan berangkat. Dia terlintas ini ndak enak kayak gini nih. Dihubunginya istri saya, dibilang kenapa ndak istri Qadri saja yang berangkat, biar berdua, ibu kapan-kapan aja lah, karena dia ndak enak hati gitu. Apa kata istri saya? Lebih baik ibu yang berangkat. Kalau saya insya Allah kalau ada rezeki berangkat besok. Allahu Akbar. Masya Allah. Maafil aba wa maafil abna. Ustadz Qadri ini adalah jelmaan daripada almarhum ayahnya. Berkatanya, anak itu tergantung bagaimana orang tuanya mendidik. Orang tuanya soleh, mesti anaknya soleh. Dan ketika anaknya soleh, dipertemukan dengan soleha. Masya Allah, istrinya soleha. Siapa nama istri Ustaz? Zaitun. Wah, Umi Zaitun, subhanallah. Barakallah Umi Zaitun telah memberangkatkan mertuanya, Masya Allah. Lanjut Ustaz. Tadi sampai orang tua bertanya kepada istri dan akhirnya istri menjawab. Akhirnya istri mengizinkan untuk ibu, yang malah dia yang menyuruh ibu itu berangkat. Berangkat. Ya Rabb. Istri mana itu yang bisa seperti itu? Masya Allah. Biasanya istri-istri kan egois ya. Kenapa nggak saya dulu, Pak? Iya, ini 2 tiket kan. Jadi akhirnya udah terbujuk hati seorang ibu, ya. Akhirnya Bang Qadri ini gimana nih? Langkah selanjutnya apakah langsung bawa ibu dari kampung ke Pekanbaru? Iya, langsung bawa untuk melaksanakan manasik. Iya. Pada saat manasik itu apa yang dirasakan ibu gitu? Apakah ibu menangis atau udah? Iya, terharu sekali. Ya, udah udah terasa ya. Bang Qadri sendiri apa perasaannya itu? Berhasil nih membujuk ibu bawa ke Pekanbaru. Iya. Akhirnya udah ketemu nih sama travel yang dituju nih, Cihati gitu. Dibimbing sama Ustadz. Terus apa ini yang pas pada saat manasik nengok ibu gimana gitu. Kita sebagai anak kan gitu tuh. Iya. Apa yang Bang rasa gitu? Alhamdulillah
sangat terharu sekali. Mm-mm. Apalagi ibu baru saja melaksanakan manasik, terasa sudah sampai di sana. Termasuk saya pun gitu juga. Nampak melihat ibu ini mengikut itu dengan serius, dengan apa kan. Saya Apalagi 5 kali manasik ya Ustaz. iya. Saya merasa bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berangkat dengan niat hanya memberangkatkan satu orang saja setika, ternyata bisa juga berangkat berdua. Karena ibu ini berharap berdua, dia tak pun dengan orang lain, terserah asalkan satu kampung katanya. Gitu. Ada Ternyata istilah anaknya katanya, sendiri yang berangkat. Ada yang menjaganya ya. Ya. Ya Allah, ternyata anak kandungnya ya Rob. Ini mohon maaf, Bang Kodri berapa orang adik-beradik dan anak keberapa dari berapa? Kami bersaudara 6. 6. Bang Kodri kebetulan Yang keempat. yang keempat. Terus Ustaz, gimana tuh Ustaz? Ketika perjalanan, waktu tawaf atau dari perjalanan lah, apa mungkin ucapan-ucapan yang keluar dari mulut ibu? Ibu ya ke Bang Kodri gitu, apa nasihat kah atau rasa haru kah atau gimana? Yang jelas rasa haru. Dia pernah ngomong apa tuh yang berkesan di hati Bang Kodri itu? Gak apa-apa, kita sharing biar ada Iya. jemaah yang bakal jadi Kodri kedua, Kodri ketiga, Kodri keempat dan seterusnya. Karena apa namanya, kan di musim pandemi ini Iya. yang namanya haji dan umroh, haji kan untuk Indonesia tidak, Iya. karena dalam keadaan COVID ini ya, hanya dibuka untuk Saudi katanya dan mungkin negara-negara yang sekitarnya. Iya. Tapi ada tuh amalan yang bisa untuk apa namanya, kita mendapatkan umroh bahkan setiap hari, yaitu dengan kalimat perintahkanlah orang-orang untuk berhaji dan berumroh, ajaklah orang-orang untuk berhaji dan berumroh, maka engkau akan mendapatkan pahala dan haji umrohnya ketika dia berangkat, ketika dia mau, kan gitu Bang Kodri. Dan juga mungkin ibarat katanya ada juga kalam dengan kita mengajak orang pada kebaikan, dia melakukan kebaikan tersebut, pahalanya juga ngalir buat kita. Nah, tujuan kita ini menghimbau, mengetuk hati seorang anak yang sudah sukses namun melupakan jadi payah orang tuanya. Sementara Ustadz Kodri sendiri, pemirsa, para jamaah sahabat, nggak bisa lagi diungkapkan. Masya Allah, luar biasa dahsyatnya. Karena bukan apa-apa pemirsa, sahabat Cahayati dimanapun Anda berada. Ini apa namanya, mengangkat tema yang sebenarnya susah diungkapkan dengan kata-kata, karena maka itu kami menghadirkan langsung supaya menjadi apa namanya, inspirasi dan motivasi buat semua yang mendengar. Tapi jujur Bi, pertama bikin thumbnail habis dulu tadi malam jam 9 malam bikin thumbnail ngomong kita mengundang bintang tamu, ini seorang imam masjid yang berhasil membawa ibunya ke Baitullah. Mendengar judul aja pas lagi ngetik sudah mulai netis kayak mana ini ya Allah. Ini bakal jadi perbincangan seru nih kayaknya gitu. Masya Allah. Itu dari judulnya jadi sekarang nih barulah terluapkan semuanya. Waktu berangkat tuh gimana tuh? Ya, lanjutkan Bang. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada PT Cahaya Hati. Sesuai dengan namanya, PT Cahaya Hati melayani sepenuh hati. Allahu Akbar. Dari perjalanan itu nampak sekali, mulai dari awal berangkat bagaimana mutawifnya melayani kami semua sebanyak 500 orang lebih ya Ustaz ya. Iya, 500 orang jemaah. ya bisa melayani kami dengan baik, luar biasa sekali. Apa namanya, dalam perjalanannya bagaimana mutawifnya menyampaikan arahannya, menyampaikan nasihat, membimbing pelaksanaan umroh, luar biasa sekali. Kami mengucapkan terima kasih banyak juga kepada mutawifnya. Jadi tidak kaku dalam perjalanan itu, kan lama itu. Ustaz-ustaznya bisa juga berguru Islami lah istilahnya. Dalam perjalanan itu. Jadi kami tidak bosan. Kalau sudah duduk dalam kendaraan itu lama-lama, tak ada ceramah yang ceramahnya kaku, serius. Nah itu tegang semuanya, ngantuk gitu. Iya. Apalagi dalam mobil itu lama, dalam pesawat juga lama.
Masya Allah. Ustaz Qadri berangkat yang 2018 apa 2019? 2019 ya. Berarti ketemu dengan Habib Rizik ya? Iya, alhamdulillah. 19 Bukan. ya. 19 berarti Ada jumpa sama Habib Rizik? Alhamdulillah bersalam dengan beliau. Alhamdulillah. jabat tangan langsung ya. Sempat mencium tangan beliau. Iya. Berarti rombongan siapa dong ya? Rombongan Bapak Wakil DPRD Kabupaten Siak lah ya? enggak, kalau beliau Januari ini yang rombongan Akbar. Oh, rombongan Akbar. ya. Umroh Akbar, Cahaya Hati, bertemu dengan Habib Rizik. Karena kita bikin tablik Akbar ya di ruangan Matoam Hotel ya, yang kami sulap menjadi seperti seperti tempat majelis. Kita bentang karpet, kita pasang buhur karena menyambut zuriatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam besar Al Habib Rizik. Masya Allah, waktu mencium tangan beliau apa yang dirasakan? Luar biasa, Ustaz. Allahu Akbar. Sejuk ya lihat beliau. ya. Senang sekali. Ibu gimana? Nangis? Nangis dia. Masya Allah. Apalagi waktu dapat berfoto ya. Foto ya. Oh, jadi ibu sempat foto juga ya? Sempat. Jadi waktu Habib nyebut nama nama Oktri, itu bukan Oktri, Ustadz Qadri gitu. Oh, berarti Coba deh nanti kita dengar Coba Om Jeki di setel Om Jeki yang ceramah Habib Rizik yang khusus yang Habib Riziknya. ada filenya semua ya. Ada filenya ya. Yang Habib Rizik tablik Akbar. itu mungkin kan? Bukan. Ya, tablik Akbar Habib Rizik. Jadi Ustadz sembari nunggu file dalam perjalanan itu Ustadz waktu mungkin kita masuk langsung ya waktu tawaf. Iya. Ketika menggandeng tangan ibu, apa yang Ustaz rasakan? Ketika tawaf bareng ibu Ustaz kan pasti gandeng tangan ibu. Iya. Apa yang Ustaz rasakan? Apa yang dirasakan oleh ibu Ustaz? Enggak bisa diungkapkan lah, Ustaz. Masya Allah. Iya. Masya Senangnya Allah, luar biasa. Ya. Tapi kita belum seberapa ya Ustaz ya dibandingkan dengan Uwais Uwais Al-Qarni Al-Qarni biasa. yang menggendong ibunya dari kota Yaman sampai ke Baitullah, kemudian sampai berdarah kakinya. Sementara banyak seorang anak sekarang yang ketika nah ini nih ya, coba di volumekan. Nah, coba direwing sedikit itunya suaranya. Ya. Kita direwing sedikit dari awal aja ya, besarin langsung suaranya. Dia lagi ceramah ya. Ini. Anda dia Nah, ini bisa kita lihat beliau datang, ditambah volumenya suaranya Dinda. Dia bilang tak Oktri ya. Ustadz Qadri. Karena biar bisa kena dua-duanya. Masya Allah. Luar biasa memang kemuliaan beliau ya Ustadz ya. Subhanallah. Jadi ini kita dengar. Gini lagi Om Jack. Iya. Bisa di zoom mungkin Om Jeki. Al-Muhtaramun wal Afadil Al-Ustaz Oktri Muhammad Setiawan, kemudian Ustaz Muhammad Fajri, Muhammad Yasri, Ustaz Abdurrahman dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Hafizahumullah ta'ala wa ra'ahum. Itu posisi Ustadz Qadri di mana waktu itu? Di depan ya. Agak jauh. Oke. Mudah-mudahan segenap jamaah umrah yang mengikuti perjalanan dengan travel hati yang datang dari berbagai daerah, khususnya dari Riau. Oh iya, gabungan ya waktu itu ya. Gabungan. Sampai Kendari, Palangkaraya, Selatan dan beberapa Sulawesi. daerah lainnya. Mudah-mudahan Oke. Dinda, boleh kita kecilkan, biarkan saja tanpa suara. Jadi Ustadz waktu itu yang terkesan mungkin Ustadz saat bertemu dengan beliau, apa kira-kira Ustadz yang terkesan betul? Waktu itu kan saya ada ngomong nggak waktu itu ya? Nanti kita akan tablik akbar sama Habib Rizik. Ada ya. Ya. Jadi apakah Ustadz waktu itu betul-betul kayak mana ya?
merinding atau bagaimana, karena kan kita ketemu ulama besar betul, ya. Ustaz. Ulama yang kita rindukan, ulama yang bisa menyentuh dakwahnya sampai ke hati umat Islam sehingga menyadarkan umat-umat yang saat ini sedang lalai kan. Kalau saya jujur waktu itu, Masya Allah, bukan rasa kebanggaan, tapi demi Allah lillahi ta'ala, getar hati yang ingin terus berubah dan motivasi dari kata-kata beliau itu yang membuat kita menjadi semangat kembali untuk berdakwah. Nah Ustadz, kalau ibu sendiri waktu selesai tawaf sa'i, apa ceritanya sama Ustadz? Beliau tuh kalau untuk bercerita agak payah, cuman nampak dari mimik mukanya dia merasa senang gitu aja. Dari wajahnya. Iya, dari wajahnya. Ya Allah ya Rahman. Ini pemirsa, Insya Allah lanjut gimana? Beliau pun berharap kalaulah seandainya ada peluang lagi, rasanya ingin sekali berangkat untuk kedua kalinya, ketiga kali, kalau perlu bawa keluarga besar katanya. Nah, itu harapan dari orang tua, termasuk saya juga. Saya baru-baru ini melihat video di YouTube bagaimana keadaan di Mekah. Jadi, pas membuka video itu saya teringat lagi waktu umroh masa-masa itu ya, bagaimana azannya Mekah, Madinah itu kan. Bagaimana waktu berada di Raudhah ya. Bagaimana waktu berada di Raudhah, kemudian di suara imamnya. Waktu itu yang sering imam itu kalau tidak salah Syekh Bandar Balilah. Masalahnya Mekah ya? Ya Mekah. Gitu. Suara Saya sangat suka sekali dengan suara beliau. Mengidolakan Banyak juga, mengidolakan suara beliau. Hampir rata-rata imam-imam di Pekanbaru mengidolakan beliau. Suara beliau. Termasuk Ustadz Yasri ya. Sama Ustadz Fajri. Ustadz Yasri sama Ustadz Fajri. Iya, Masya Allah. Itu dengar suara yang merinding gitu. Iya. Betul ya. Baik. Bang Kodri, terus Abi Okti, kita jeda dulu. Jadi kita sapa dulu pemirsa yang lagi nonton dan Baik. menyaksikan. Di sini sudah masuk beberapa komen-komen positif dan juga ada dalam bentuk sapaan. Bang mau bacain dulu. Dari Bang Baim Dava. Sangat luar biasa Cahaya Hati, selalu menampilkan bintang tamu yang selalu memberikan motivasi buat seluruh jamaah. Amin. Semoga Cahaya Hati selalu menjadi inspirasi buat kita yang ingin menjadikan motivasi diri agar apa yang kita niatkan menjadi kenyataan untuk hadir di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Semangat terus Cahaya Hati, setiap doa yang terbaik selalu tercurah buat Cahaya Hati, terkhususnya buat Ustadz Oktri dan keluarga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan berikut di sini ada dari Bunda Nur Farida nih, ada pertanyaan. Tapi sebelum ada pertanyaan nih, kira-kira ada dari ini Bang Reno Abdullah. Izin anak upload ke YouTube channel ya Syekh katanya. Masya Allah. Mau di-download. Tafadhol maskuro ya Syekh. Dapat izin. Tafadhol maskuro. Dan ini ada Barakallah Ustadz, sukses selalu dari Azizah Nurdin. Masya Allah. Waalaikumsalam Bu Azizah. Iya, baik. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bunda Nur Farida. Mana nih pertanyaannya tadi nih? Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, bagaimana kalau kita umroh dan haji, tapi uangnya hasil dari main jula-jula tembak? Berarti jula-jula tembak ini kayak gini nih. Yang menang ngumpul langsung menang gitu, ditembak namanya gitu. Baik. Arisan lah gitu. Baik. Baik nih gue simak. Ustaz Qadri dulu nih. Langsung Salah satu dari ini dua-duanya nih imam deh. Apa ya? Masya Allah. Gimana? Jadi salah satu umroh yang diterima oleh Allah yaitu umroh makbul namanya. Makbul. Jadi dalam artian itu salah satunya qoblal umroh atau qoblal hajj, yaitu dengan malun halalan, dari harta yang halal. Nah,
Adapun kalau dengan jula-jula tembak, ada dua pengertian jula-jula tembak itu. Ada jula-jula tembak sehabis dia terima dia kena tembak administrasinya. Iya, iya betul. Nah, jadi ya jula-jula tembak ini kena dengan perkara yang namanya riba. Oh, riba. Iya, udah tuh. Kenapa? Karena yang megang tidak ikhlas berarti. Dia mewajibkan kepada yang dapat bayar administrasinya sampai bahkan 10%. Ini kan seharusnya kan seikhlas yang mendapatkan memberinya kan gitu. Tidak riba kalau seikhlasnya ya, Bi. Ya. Nah, jula-jula tembak yang kedua ini versi yang dibilang Mawan tadi. Ketika dia menjula-jula, dia nembak, boleh nggak saya yang terima dulu karena saya mau umroh. Nah, itu boleh tanpa ada administrasi. Ya kan? Jadi kalau riba ini kan susah nih, ya kan? Riba itu luar biasa. Salah satu wasabaun al azab min amali riba ya, kalau nggak salah 73 ya Ustaz ya. Azab bagi orang yang makan riba. Yang paling kecil faka'anna bizinati ummuhu. Dia sama seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Yang paling kecil aja begitu, apalagi. Ya, jadi sekarang Bu Nur Farida jula-jula tembaknya itu seperti apa? Nah, seperti yang pertama kah? Yang ketika main Bunda dapat ditembak oleh yang megang jula-julanya untuk administrasinya, atau versi yang kedua yaitu Bunda main atau Bunda ikut jula-jula arisan lah jatuhnya ya, yang nama baiknya. Jula-jula itu kan sama seperti menabungkan uang intinya. Namun ibunda minta duluan yang namanya keluar. Nah, itu boleh. Seperti yang dilakukan beberapa pengurus masjid, mereka ingin pindahkan sholat berjamaah itu tidak di masjidnya, tapi pindah nanti ke Masjidil Haram. Itu di masjidnya Bunda Wir, Masjid Silaturahmi Rumbai. Sedang menggalakkan sekarang Ustaz. Ketuanya membikin arisan per bulan. Ya, ibaratnya intinya nabung sih. Arisan itu nabung per bulan dengan biaya sebesar Rp300.000 Per bulannya. ya. Nanti sudah dapat kan misalnya 40 orang nih, berarti kan dapat lebih kurangnya 15, nantinya jatuhnya 15 juta apa 16 juta kan, kalau 300.000 lebih kurangnya kan. Berarti kalau 300.000 kita kalikan 12 berapa tuh? Berarti 3 juta 3.600.000 ya kan, 12 kan 3 juta. Oh ya, 3.600.000. Nah, 3.600.000 ya kan, kalau kita kalikan 300.000 dikalikan 12, 3.600.000 dikalikan umpamanya yang ikut itu ada sekitar 40 jamaah, berarti 3.600.000 dikalikan 40 jamaah, lebih kurangnya berarti kan sekitar 3.600.000 kalikan 40 12 ya sekitar 15 juta. 15 juta. Nah, ya 15 juta sekian lah. Iya. Nah, itu didaftarkan ke Cahaya Hati. Sampailah nanti 3 tahun. Jadi semuanya 40-40-nya berangkat. Jadi mereka pindahkan. Itu boleh. Tapi kalau arisan atau yang disebut dengan jula-jula tembak yang pertama, itu yang gawat. Potong sekian. Ya, potong sekian. Yang megang nih 10%. Nggak boleh. Ya, seperti itu. Oke, Bunda Nur Farida cukup jelas menjelaskan Ustaz Haji Otri. Dan selanjutnya nih Bunda bilang, alhamdulillah semakin hari Cahaya Hati bisa mendatangkan tamu, semoga selalu di hati. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Masih menunggu nih line telepon. Ini ada yang baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Otri dan Bang Wawan semoga sukses dan barokah, sehat selalu. Semoga Cahaya Hati selalu di hati, tetap satu hati. Amin ya rabbal alamin. Ini satu hatinya kok jari tengah yang naik nih Bunda. Ini kayak kurang nampak tadi nih. Ini salah pencet. Ya dari Bunda Ridarlis. Masyaallah. Salah ketik nih kayaknya ya. Baik, terima kasih buat komen-komen positifnya dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Ditunggu lagi pertanyaan dari Ayah dan Bunda dan juga sahabat Cahaya Hati, Cici dan puan-puan yang mau bertanya kepada Bang Kodri. Ini banyak pertanyaan, ini bisa dilayangkan buat Bang Kodri ini ya. Dan juga pertanyaan buat Ustadz Haji Otri ya, ditunggu. Atau juga lewat line telepon yang tertera di atas. Silakan ditelepon lewat WA. Dan satu lagi buat Ayah dan Bunda, ayo share sebanyak-banyaknya. Ini kita ada program nih Bang Kodri. Begitu kita nonton live dari Cahaya Hati Wisata Religi,
itu kalau dibagikan, di share tiap hari, hadir, kasih like atau apa, komen tanggapan, dan kasih pertanyaan, pokoknya namanya tiap hari muncul lah gitu ya. Itu nanti per 6 bulan Ustaz Qadri, ada kebijakan dari PT Jayati, kita akan kasih giveaway atau hadiah gitu. Insya Allah paket umroh, paket haji. Nah, Luar biasa. ya bisa nanti di share sama jemaah ya. Siapa tahu ada yang mau berangkat ya kan. Ini bukan main-main. Nah, tadi juga ada satu momen pagi ini saya ke bawah. Tadi ada air zam-zam kan di samping Bang Kodri kan. Itu untuk pemenang pertama, pemenang giveaway Instagram. Alhamdulillah tadi udah kita bagi. Berarti sudah kita bagikan salah satunya bukti buat jamaah yang mengikuti konten-konten Cahyati baik di Facebook maupun di Instagram maupun juga di YouTube. Yang like, yang men-share, yang men-subscribe itu mendapatkan hadiah. Kemarin hadiah utama adalah air zam-zam 5 liter. Ya kita ibarat katanya bukan untuk mencari supaya dini, enggak dalam artian supaya bisa berbagi juga dengan jamaah seperti ini. Karena kan kalau dibagikan semua ya enggak mungkin, berarti kita hanya memilih lah jatuhnya. Jadi itu salah satu penghargaan sih buat para jemaah yang sudah betul-betul memang membantu kita juga mengembangkan ilmu agama itu. Bukan berarti mau menyogok, enggak. Ustaz Qadri, ini ada pertanyaan yang luar biasa nih dari diri saya sendiri. Ustadz ketika menyampaikan kepada ibu, ya kan, apa tuh usaha yang Ustadz lakukan setelah itu? Apakah hanya doa saja sama Allah atau mungkin hanya ikhtiar atau bagaimana Ustaz? Jadi kan waktu menyampaikan, padahal uangnya baru 13 juta. Iya, 13 juta. Karena kalau dipikir waktu itu kalau nggak salah lebih kurang sekitar harus mencari 6 juta lagi ya Ustaz? Iya betul. Kebetulan waktu itu ada kawan minjam duit memang. Oh di samping ini Ada duit, lebih kurang 5 juta. Berarti saya tidak terpikir memintanya berat dari dulu. Karena melihat kondisi beliau juga. Akhirnya pada bulan Agustus masih belum lunas, bulan Agustus belum lunas itu. Itulah kawan membalikkan uang tersebut. Akhirnya saya bayar, baru terkumpul 18 juta. Kan udah berapa bulan dari Agustus sampai Oktober itu kan 2 bulan. September Oktober ini benar singkat banget ya. Di situ kan kayak belanja dikurangin gitu. Masya Allah. Yang Berarti terlalu berpoya-poya, jatuhnya itu ibaratnya keluar sering keluar malam, kadang mau makan di luar itu dikurangin. Berarti istri rajin masak. Iya, rajin masak. Makanya nikah nih, bilangnya sama mau nikah segera mungkin biar enak masakin. Terus lanjut Ustaz. Jadi selain ikhtiar doa juga pasti. Usaha juga ada, doa juga. Masya Allah. Tuh waktu berangkat tuh gimana jamaah melepas semua ya? Iya, alhamdulillah. Datang ke bandara ya? Iya, alhamdulillah. Ya Allah. Saya waktu itu ketemu dengan Pak Ucok kalau nggak salah yang lepasnya. Ya Rob. Ustadz nih, mungkin pesan buat semua pemirsa kita nih Ustadz. Boleh Ustadz, fadal Ustadz. Pesan saya kepada seluruh yang menyaksikan bahwasanya kalau kita ingin berbuat baik, yang terlebih dahulu kita berbuat baik itu kepada kedua orang tua kita. Kalau kita ingin berinfak, ingin menafkahkan, maka yang terlebih dahulu itu adalah orang tua kita. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, Allah menjelaskan yasza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil. Yang pertama kali itu adalah orang tua kita. Jadi
selagi orang tua kita masih ada, usaha kita lancar. Kalau beliau belum melaksanakan umrah atau haji, ada rezeki kita, ya usahakanlah untuk mengumrohkan atau menghajikan orang tua. Kalau seandainya orang tua kita itu dalam keadaan kurang mampu mencukupi kebutuhannya, tak cukup, maka bantulah orang tua kita itu. Jangan pernah berpikir bahwa dengan membantu kedua orang tua kita berkurang harta kita. Tapi kalau kita membantu kedua orang tua kita, Allah akan lipat gandakan. Allah akan buka rezeki dari jalan-jalan yang lain. Itulah pesan saya kepada pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, luar biasa. Itulah ya. Itu ibaratnya pemain tinju udah uppercut tuh. Tumbang dah itu. Saya pun yang mendengarnya ya Rabb. Itu pukulan juga. Iya, baik Bang Kodri, Abi Okri. Ini ada masukan lagi nih dari jemaah 2. Ini sebelum kita tutup, kayaknya kita udah hampir juga berada di penghujung acara. Ini ada satu permintaan Bang Wawan nanti buat Bang Kodri ya. Tapi sebelumnya Bang Wawan bacain dulu nih dari Facebook. Dari Bunda Red. Assalamualaikum, yang ingin arisan untuk umroh 1 juta sebulan selama 20 bulan, tidak ada pakai administrasi sama sekali. Langsung berangkat umroh sama cahaya hati. Ya Melayani Rabbana. sepenuh hati. Ayo ayah bunda kita berangkat umroh. Silakan kalau yang mau berminat nih. Ini kayaknya Tinggal menghubungi Bu Red. Bu Red, Bunda Red. Nah, yo yang mau daftar ayah bunda sama cahaya hati, hubungi akun Facebook Bunda Red. Ini kita kenal juga ya, Bi? Ya. Nah, berarti resmi. Ya, baik. Dan selanjutnya ada Om LP Sultan Malano yang lagi pantengin live kita. Alhamdulillah, semoga Jaya Hati Wisata Religi semakin jaya dan selalu sukses. Amin ya Allah, amin. Dan banyak jamaahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Ayah dan bunda, sahabat Jaya Hati, cici dan puan-puan dimanapun berada yang besar tak diimbau gelar yang kecil dan disebut nama karena banyak sekali ya. Dan sebelum Bang Wan tutup, sebelum kita berdoa, terima kasih buat Bang Kodri yang sudah hadir. Ini ada satu permintaan Bang Wawan nih. Mohon dikabulkan. Ya. Karena belum tahu nih, tak kapan lagi jumpa sama Bang Kodri nih. Ya. Ya, ayah dan bunda, sahabat Cahayati, permintaan Bang Wawan adalah beliau Bang Kodri ini adalah seorang imam masjid di Masjid Raudatus Solihin, Jalan Bukit Barisan. Bang Wawan punya permintaan buat Bang Kodri, bisa nggak bacain satu aja surat pendek gitu ya, apa gitu pokoknya pakai irama Masya Allah. itu pemilihan nih biar jamaah nih dengar juga nih. Baik. Bisa Bang Kodri ini imam suaranya begini nih gitu ya. Sementara dia juga punya idola di Mekah sana, imam siapa tadi namanya? Syekh Bandar Balila. Masya Allah, ini pasti ada arah-arah sana nih. Bisa kita dengarkan ya dari ayat pendeknya aja. Ayat pendeknya jangan usah pakai apa ya. Ya. Oke. Ada Ustaz. Kalau Syekh Bandar Balila itu nadanya kan agak beda. Saya lebih ke Syekh Masyar Rashid. Miss Hari Rashid. Oh, lebih merdu lagi. Dulu sebelum Bandar Balila itu Syekh Miss Hari Rashid itu idola semua. Ya. Ada Ustaz. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut فارجع البصر هل ترى من فطور
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Allah yarham. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Bagaimana jamaah tidak memberikan apapun mungkin rasanya ya, kalau hati sudah tersentuh. Masya Allah. Ini sentuhan juga buat semua pengurus masjid, buat semua jamaah masjid. Jadi contoh nih pengurus masjid dan jamaah masjid Raudhatus Sholihin Jalan Bukit Barisan. Jadi mencari imam yang suaranya, ilmunya, tajwidnya, fasihnya, absohimnya jangan sia-siakan. Maka ketika diberikan kelebihan rezeki, sudah bareng-bareng kita bantu imam kita agar mereka bisa sampai ke Baitullah. Di samping mereka beribadah kepada Allah, di samping mereka bisa melihat rumah Allah, mereka juga bisa mendengarkan langsung suara lantunan imam-imam yang dari Masjidil Haram yang mereka selama ini menjadi rujukan iramanya, menjadi rujukan intonasinya, sehingga dengan sampai seperti itu membuat imam ini bertambah fasih, bertambah merdu suaranya, bertambah membuat sholat kita semakin khusyuk. Ya, mudah-mudahan didengar. Dan Masjid Raudhatus Sholihin jangan pula berhenti sampai di situ saja. Maka berniatlah kembali. Bagaimana mungkin bisa tidak hanya imamnya berangkat, tapi bersama imamnya sholat bareng-bareng di Masjidil Haram. Masya Allah. Baik ayah dan bunda, sahabat saya hati, sisi tuan-tuan dan puan-puan, Masjid Paripurna ini adalah masjid yang diasuh oleh Departemen Agama, betul sekali ya. Insya Allah mudah-mudahan para pemerintah yang kerja di Departemen Agama memakmurkanlah imam-imam masjid kita agar para jemaah semakin cinta beribadah di masjid-masjid kita ya. Amin. Itulah ya hendaknya yang kita lakukan, mulai dari yang atas dulu berbenah, baru yang bawah ikut. Baik ayah dan bunda, sahabat Cahaya Hati, cici tuan-tuan dan perempuan dimanapun berada, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita tutup, kita ucapkan terima kasih dulu buat Bang Kodri, selamat bertugas di Masjid Raudhatus Sholihin. Semoga dengan amanah menjadi seorang imam di sana dapat semakin meningkat lagi ya. Dan jemaahnya juga semakin banyak. Bang Wawan pernah sekali sholat di sana, tapi Bang Wawan nggak tahu nih ada Bang Kodri di sana. Baru jumpa saat ini. Jemaahnya Masya Allah banyaknya. Ramai. Ya. Tapi satu yang Bang Wawan pernah lihat di situ, ada bapak-bapak megang ember ya, itu selalu ada di situ ya. Oh iya. Ya, duduk dia sholat. Kadang dia selalu bertanya-tanya itu. Dari mana beliau datang gitu. Musafir kayaknya ya. Orang tempatan. Orang tempatan. Nah, itu satu yang ditandai di Masjid Raudhatus Sholihin. Baik, Bang Kodri, terima kasih. Salam buat ibu ya Bang Kodri ya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Salam juga buat istri dan keluarga lainnya. Mudah-mudahan next nyusul lagi ya yang belum sempat ke Baitullah. Masya Allah. Amin. Tetap ya cinta dengan Cahaya Hati ya. Baik, ayah dan bunda, seperti biasa kita dipimpin dulu doa sebelum tutup ya. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah SWT. Dan kita aminkan sama-sama doa yang dibacakan langsung oleh siapa nih? Ustaz Kodri atau Ustaz Kodri nih? Ini nih. Kebetulan Ustaz Kodri aja gimana nih? Mana nih? Ayo. Ustaz. Atau sweet dulu. Lanjut Ustaz. Oke, kepada Ustaz. Izin Ustaz. Al-Fatihah ala hazini wa likulli intisali wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jari bali kulli khair hasil li kulli masumani li kulli bala wa ijaba li kulli hajat
khususan li hajatina ya Allah. Bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa ya Rabbana wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ma qadamna. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa yang pernah kami perbuat kepada kedua orang tua kami ya Allah. Wa ma akharna, dosa yang pernah kami lakukan kepada kedua orang tua kami ya Rabbal alamin. Wa ma asrarna, dosa yang kami lakukan melawan di dalam hati kami ya Allah. Wa ma alanna, dosa yang kami berani membentak mereka di hadapan orang banyak ya Allah. Wa ma anta a'lamu bihi minna, dosa yang engkau lebih mengetahuinya ditimbang kami ya Rabbal alamin. Ya arhamar rahimin. Wa antal muqaddim, engkau yang maha menghapuskan dosa, hapuskan dosa kami ya Allah. Dosa yang pernah melawan kedua orang tua kami, dosa yang pernah berkata di dalam hati kami, dosa yang pernah jengkel di hati kami kepada kedua orang tua kami ya Rabbal alamin. Wa antal muakhir la ilaha illa anta kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ampunkan dosa seorang wanita yang telah mengandung kami 9 bulan lamanya. Ampunkan dosa seorang wanita yang bersimbah darah, berderai air matanya, berkucuran keringatnya, meregang nyawanya. Wahnan ala wahnin, taruhannya ya Allah, melahirkan kami ke muka bumi ini ya Rabbal alamin. Ampunkan dosa seorang wanita yang kotor tangannya karena membersihkan kotoran kami Allah. Ampunkan dosa seorang wanita yang pernah kami bentak dirinya, namun dia bersembunyi di dalam kamarnya sambil menengadahkan telapak tangannya dan menumpahkan air matanya. Mendoakan kami ya Allah agar menjadi anak yang bahagia dunia dan akhirat. Wanita itu ibu kami ya Rabbi. Andaikan ia masih hidup, berikanlah nikmat umur berkah, sehat walafiat ya Allah. Andaikan ia masih hidup, mampukan kami menggandeng tangannya mengintari Ka'bah-Mu ya Rabbal alamin. Andaikan ia masih hidup, mampukan kami menghajikan atau mengumrahkannya seperti Uwais Al-Qarni ya Rabbal alamin. Karena hartanya sudah habis buat pendidikan kami Allah. Karena semua tabungannya sudah dikuras untuk pendidikan kami ya Rabbal alamin. Ya arhamar rahimin. Andaikan ia masih hidup, mampukan kami menjaga dan merawatnya. Andaikan ia masih hidup, mampukan kami membuatnya tersenyum. Andaikan ia masih hidup, mampukan kami membuatnya menjadi setawar sedingin bersamanya ya Rabbal alamin. Ampunkan kami duhai Rabbi yang pernah ya Rabbi mengabaikannya dan mengacuhkannya ya arhamar rahimin. Ampunkan dosa seorang laki-laki yang pergi pagi pulang petang, yang kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, yang tak pernah mengenal lelah dan letih, yang mendoakan kami dari kejauhan, yang mengais rezeki untuk makan dan pendidikan kami ya Rabbal alamin. Laki-laki itu ayah kami ya Rabbi. Andaikan ia masih hidup, tambahkan nikmat umur sehat dan berkahnya.
Andaikan kedua-duanya telah Engkau panggil, berikan mereka rumah di dalam surgamu, berikan mereka pakaian yang terbaik di dalam surgamu, berikan mereka makanan yang terbaik di dalam surgamu ya Rabbal Alamin. Andaikan mereka merindukan kami sebagaimana kami merindukan mereka ya Rabbal Alamin. Kami rindu bayangan wajahnya, kami rindu tidur di pangkuan pahanya, kami rindu pelukan tubuh hangatnya, kami rindu serindu-rindunya dengan tutur kata dan nasihatnya ya Rabbal Alamin. Namun apalah daya ya Rabbal Alamin, Engkau lebih sayang dibandingkan kami padanya ya Rabbal Alamin. Hari ini mereka sudah berada di pengasingan-Mu ya Arhamar Rahimin. Hantarkan, sampaikan doa kami kehariban almarhum ayah dan ibu kami ya Rabbal Alamin, agar hatinya ridho kepada kami dan kami mendapat ridho-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma balighna wa ahlana wa auladana wa jama'atana ila baitillah wa balighna ila ziyaratan fi qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan kami ya Allah bersama keluarga kami, bersama para jamaah kami, wabil khusus Bang Qadri bersama ibunya dan istrinya ya Allah, untuk bisa kembali lagi ke Baitullah-Mu ya Allah, untuk bisa sujud di hadapan Ka'bah-Mu ya Allah, untuk bisa menggandeng tangan ibunya mengintari Ka'bah-Mu ya Rabb, untuk bisa menggandeng tangan ibunya mendaki bukit Sofa dan Marwah ya Arhamar Rahimin. Birahmatika ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi rasulillahi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ini syaratul mustaqim allazina amta lahum al-maghdubi. Ustaz, fadhil Ustaz. Tambahin doa ngambil berkah Ustaz. Amin amin ya Allah. Amin. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Amin ya Allah. wa afiyatan fil jasad Amin. wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Amin. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم دفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. آمين. إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim ya Allah. Baik ayah dan bunda, sahabat hati, cincin bantuan dan perempuan dimanapun berada, terima kasih sudah menyaksikan live streaming kami bersama bincang-bincang santuy kali ini dengan bintang tamu kita Bang Qadri selaku Imam Masjid Raudatus Sholihin Jalan Bukit Barisan. Baik ayah dan bunda, terima kasih juga buat komentar, tanggapan dan pertanyaan serta share yang sudah dilakukan selama kami live di sini. Saya Bang Wawan selaku host bincang-bincang santuy dari Cahaya Hati. Mohon maaf atas silap kata dan salah perbuatan. Sekali lagi terima kasih buat Bang Qadri. Sama-sama. Selamat bertugas kembali di Masjid Raudatus Sholihin. Dan terima kasih juga buat Abi yang sudah sama-sama Amin. kita di sini Amin ya menjamu Allah. tamu kehormatan kita. Mudah-mudahan kisah dari Bang Qadri menumbuhkan Qadri-Qadri yang lain, menyusul Bang Qadri kita yang saat ini ada Qadri 1, 2, 3, 4 dan seterusnya yang berhasil membawa ibunda tercinta ke Baitullah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah dan bunda, sekali lagi yang mau jadi investor akhiratnya Allah, jangan lupa salurkan bantuan Anda kepada nomor rekening Bank Syariah Mandiri di bawah sini. Mudah-mudahan
partisipasi ayah dan bunda menjadi investor akhirat Allah, menjadi amal jariah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Kata Bang Wawan, mohon maaf. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.